terhubung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Masyarakat Indonesia terliterasi digital di tahun 2024. 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode tahun 2021 hingga 2026 telah terpilih. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 21 Mei. Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut 17 jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kosong adalah hal yang biasa dalam pemerintahan dari daerah hingga pusat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menargetkan perubahan pembelajaran di dalam kelas pada perguruan tinggi di Indonesia. Direktur Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk Eropa Hans Kluge memperingatkan seberapapun kemajuan penanganan pandemi virus corona saat ini melalui vaksinasi, tetap saja perjalanan internasional harus dihindari. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penahanan 2 tersangka baru terkait dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT AJ atau Asuransi Jasa Indonesia Persero dalam penutupan atau closing asuransi oil dan gas pada BP Migas KKKS pada tahun 2010 sampai tahun 2012 dan tahun 2012 sampai 2014. Laporan Hairul Umam. Sejauh mana sih Pak keterlibatan Maman Wiryawan itu Pak dalam kasus ini Pak? Bisa disampaikan diri Pak? Apa Pak? Ditanya ke penyidik aja ya, sudah saya jelaskan. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi melakukan penahanan terhadap 2 tersangka terkait dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT AJI atau Asuransi Jasa Indonesia dalam penutupan asuransi oil dan gas pada BP Migas KKN tahun 2010 sampai 2012 dan tahun 2012 sampai tahun 2014. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, lembaga anti rasuah sendiri telah meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan Oktober 2020 dengan menetapkan 2 orang tersangka. Menurut Firly, setelah tim penyidik KPK memeriksa 46 orang saksi, maka tim penyidik KPK melakukan penahanan pada tersangka KFC untuk 20 hari ke depan. Yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan cukup, maka KPK meningkatkan status perkara tersebut ke dalam tahap penyidikan di akhir 2020 dan KPK menetapkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama adalah KFC, pemilik PT AMS. Yang kedua adalah SLH, pensiunan BUMN, direktur keuangan dan investasi PT AJI Persero tahun 2008 sampai dengan 2016. Sementara itu salah satu tersangka yaitu Ki Agus Emil Fahmi Korren, pemilik PT AMS, tidak banyak bicara ketika dimintai konfirmasi. Pak, siapa yang sampaikan Pak? Sejauh mana sih Pak keterlibatan Maman Wiryawan itu Pak dalam kasus ini Pak? Bisa disampaikan diri Pak? Apa Pak? Ditanya ke penyidik aja ya, sudah saya jelaskan. Pak, tapi bahwa benar waktu itu ada serangkaian pertemuan di Sudirman, terus di Wijaya, di PT Alona itu Pak, kelihatan? Betul. Oh, betul Pak. Kalau keterlibatan direktur petinggi Garuda, Pak Prasetyo gimana Pak? Atas perbuatannya tersebut, para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan untuk diketahui, kasus ini terkait pengembangan di Asuransi Jasindo, di mana KPK sendiri sebelumnya telah menetapkan tersangka yaitu Direktur Utama PT Asuransi Jasindo yaitu Budi Cahyono.
Dan Budi Cahyono sendiri memang telah divonis selama 7 tahun penjara, ditambah denda 300 juta, subsidi 3 bulan kurungan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI melaporkan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengakui upaya vaksinasi guru dan tenaga pendidik masih terhambat di persoalan pemberian vaksin yang ada. Hal ini terbukti menjadi hambatan dalam upaya pemerintah melakukan vaksinasi terhadap 4,5 juta guru dan tenaga pendidik di tanah air. Rini Hairani melaporkan. Saya Rini dari RRI. Mas Menteri, mau menanyakan mengenai tadi kan Mas Menteri bahas pemerintah menargetkan seluruh pendidik baik guru dan dosen serta tenaga kependidikan selesai sudah divaksinasi COVID-19 pada Juni 2021. Namun dari 5 juta pendidik dan tenaga pendidik yang jadi target, baru 23% yang telah divaksin. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim usai meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi seniman dan budayawan di gedung Kemendikbudristek Jakarta Kami sore mengakui ada sejumlah hal yang membuat program vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan terhambat. Salah satunya persoalan ketersediaan vaksin. Meski demikian, ia memastikan jika vaksinasi pendidik tetap menjadi prioritas karena pihaknya terus mendorong adanya perkuliahan maupun pembelajaran tatap muka secara terbatas. Targetnya adalah seperti yang saya bilang, pencapaiannya sekarang sekitar 23%. Banyak juga terhambat karena suplai vaksin yang ada. Jadi sama aja kalau vaksinasi terhambat karena mungkin impornya tertahan, ada negara-negara yang tidak mau ekspor dan lain-lain, itu juga menjadi kendala bagi vaksinasi guru, ya kan? Tapi guru itu menjadi salah satu prioritas kita. Jadinya kita tekankan adalah pada saat gurunya sudah divaksinasi, sekolah wajib memberikan opsi tatap muka seperti yang saya bilang sebelumnya. Sementara itu sebelumnya Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Retno Listiarti meminta pemerintah menjadikan vaksinasi guru sebagai dasar pembukaan sekolah tatap muka. Retno mengatakan yang lebih utama adalah persiapan infrastruktur serta protokol kesehatan atau SOP adaptasi kehidupan baru di sekolah. Pemerintah baik pusat dan daerah juga harus memastikan seluruh protokol kesehatan atau SOP tersebut sudah disosialisasikan kepada warga sekolah termasuk orang tua siswa. Nah, kalau bicara sekolah kan lebih banyak murid. Murid itu bisa 1.000, gurunya mungkin hanya sekitar 80. Nah, artinya kalau memang gurunya 80, sementara muridnya 1.000, kan nggak mungkin ada ketebalan kelompok. Masukan dari relaksasi SKB 4 Menteri adalah guru divaksin. Ya menurut saya itu bukan faktor utama. Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut 17 jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kosong adalah hal yang biasa dalam pemerintahan dari daerah hingga pusat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menargetkan perubahan pembelajaran di dalam kelas pada perguruan tinggi di Indonesia. Direktur Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk Eropa Hans Kluge memperingatkan seberapapun kemajuan penanganan pandemi virus corona saat ini melalui vaksinasi, tetap saja perjalanan internasional harus dihindari. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penahanan 2 tersangka baru terkait dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi kegiatan fiktif
agen PT AJ atau Asuransi Jasa Indonesia Persero dalam penutupan atau closing asuransi oil dan gas pada BP Migas KKKS pada tahun 2010 sampai tahun 2012 dan tahun 2012 sampai 2014. Laporan Hairul Umam. Sejauh mana sih Pak keterlibatan Maman Wiryawan itu Pak dalam kasus ini Pak? Bisa disampaikan diri Pak. Kenapa Pak? Tanya ke penyidik aja ya, sudah saya jelaskan. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi melakukan penahanan terhadap 2 tersangka terkait dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT AJI atau Asuransi Jasa Indonesia dalam penutupan asuransi oil dan gas pada BP Migas KKS tahun 2010 sampai 2012 dan tahun 2012 sampai tahun 2014. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan lembaga anti rasuah sendiri telah meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan Oktober 2020 dengan menetapkan 2 orang tersangka. Menurut Firly, setelah tim penyidik KPK memeriksa 46 orang saksi, maka tim penyidik KPK melakukan penahanan pada tersangka KFC untuk 20 hari ke depan. Yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan cukup, maka KPK meningkatkan status perkara tersebut ke dalam tahap penyidikan di akhir 2020 dan KPK menetapkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama adalah KEFC, pemilik PT AMS. Yang kedua adalah SLH, pensiunan BUMN, direktur keuangan dan investasi PT AJI Persero tahun 2008 sampai dengan 2016. Sementara itu salah satu tersangka yaitu Ki Agus Emil Fahmi Korren, pemilik PT AMS, tidak banyak bicara ketika dimintai konfirmasi. Pak, siapa sampaikan Pak? Pak, sejauh mana sih Pak keterlibatan Maman Wiryawan itu Pak dalam kasus ini Pak? Bisa disampaikan diri Pak. Kenapa Pak? Tanya ke penyidik aja ya, sudah saya jelaskan. Tapi bahwa benar waktu itu ada serangkaian pertemuan di Sudirman, terus di Wijaya di PT Alona itu Pak, betul ya Pak? Betul. Oh betul Pak. Kalau keterlibatan direktur petinggi Garuda Pak Prasetyo gimana Pak? Makasih Pak. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan untuk diketahui, kasus ini terkait pengembangan di Asuransi Jasindo, di mana KPK sendiri sebelumnya telah menetapkan tersangka yaitu Direktur Utama PT Asuransi Jasindo yaitu Budi Cahyono. Dan Budi Cahyono sendiri memang telah divonis selama 7 tahun penjara ditambah denda 300 juta subsidi 3 bulan kurungan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI melaporkan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengakui upaya vaksinasi guru dan tenaga pendidik masih terhambat di persoalan pemberian vaksin yang ada. Hal ini terbukti menjadi hambatan dalam upaya pemerintah melakukan vaksinasi terhadap 4,5 juta guru dan tenaga pendidik di tanah air. Rini Hairani melaporkan. Saya Rini dari RRI. Mas Menteri, mau menanyakan mengenai tadi kan Mas Menteri bahas pemerintah menargetkan seluruh pendidik baik guru dan dosen serta tenaga pendidikan selesai sudah divaksinasi COVID-19 pada Juni 2021. Namun dari 5 juta pendidik dan tenaga pendidik yang menjadi target, baru 23% yang telah divaksin. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim usai meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi seniman dan budayawan di gedung Kemendikbudristek Jakarta Kamis sore mengakui ada sejumlah hal yang membuat program vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan terhambat. Salah satunya persoalan ketersediaan vaksin. Meski demikian, ia memastikan jika vaksinasi pendidik tetap menjadi prioritas karena pihaknya terus mendorong adanya perkuliahan maupun pembelajaran tatap muka secara terbatas. Targetnya, seperti yang saya bilang, pencapaiannya sekarang sekitar 23%. Banyak juga terhambat karena suplai vaksin yang ada. Jadi sama aja kalau vaksinasi terhambat karena mungkin impornya tertahan, ada negara-negara yang tidak mau ekspor dan lain-lain, itu juga menjadi kendala bagi vaksinasi guru, ya kan? Tapi guru itu menjadi salah satu prioritas kita. Jadinya kita tekankan adalah
pada saat gurunya sudah divaksinasi, sekolah wajib memberikan opsi tatap muka seperti yang saya bilang sebelumnya. Sementara itu sebelumnya Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Retno Listiarti meminta pemerintah tak menjadikan vaksinasi guru sebagai dasar pembukaan sekolah tatap muka. Retno mengatakan yang lebih utama adalah persiapan infrastruktur serta protokol kesehatan atau SOP adaptasi kehidupan baru di sekolah. Pemerintah baik pusat dan daerah juga harus memastikan seluruh protokol kesehatan atau SOP tersebut sudah disosialisasikan kepada warga sekolah termasuk orang tua siswa. Nah, kalau bicara sekolah kan lebih banyak murid. Murid itu bisa 1.000, gurunya mungkin hanya sekitar 80. Nah, artinya kalau memang gurunya 80, Target utamanya adalah menjadikan Big Data Jurnalistik RRI Co-ID dan Berita Radio RRI sebagai kantor berita referensi terpercaya di Indonesia. Mindset Trust. Agile Broadcasting Management. Blessing in Disguise. Penyederhanaan eselon 4 dan eselon 3 oleh Presiden Joko Widodo merupakan pintu masuk untuk mengkonstruksi SDM RRI yang agile, lincah. Menyikapi dengan terpilihnya 5 orang calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2021 hingga 2026 yang telah disepakati pada Kamis 20 Mei 2021 dalam sambungan teleponnya kepada Pro 3 RRI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Karis Almasyari menuturkan dengan telah dipaparkannya sejumlah visi dan misi kelima calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tersebut. Kedepannya, lembaga penyiaran publik RRI diharapkan dapat terus berkiprah di tengah perkembangan teknologi dan informasi. Lagi ini berarti RRI kita harapkan bisa melakukan penyesuaian begitu sehingga tetap akan menjadi di hati masyarakat Republik Indonesia pada khususnya dan mungkin kawasan pada umumnya. Jadi kita menitik beratkan pada bagaimana mampu melakukan antisipasi kemajuan-kemajuan yang kadang tidak terduga, ya. Sehingga RRI kita harapkan mampu menjawab tantangan zaman, tantangan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan sekaligus memberikan manfaat yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Namun di balik harapan menghadapi tantangan perkembangan teknologi tersebut, Abdul Karis juga berharap bahwa dengan terpilihnya Anwar Mujahid Adi Trisnanto, Entriman Butar-Butar, Rini Purwandari, Muhammad Kusnaini, dan Muhammad Rohanudin sebagai calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI untuk terlebih dahulu meningkatkan kembali sinergitas antara jajaran Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI. Dari Jakarta, Joshua Sihobing, Pro 3 RRI. Tanpa bahu-membahu yang baik, yang solid ini ke depan akan semakin sulit kita untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan terutama laju teknologi yang bisa setiap bulan berganti gitu. Terpilihnya 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI disambut baik dengan angkasawan dan juga angkasawati di berbagai satuan kerja RRI yang ada di berbagai daerah. Harapan baru akan wajah dan juga transformasi kemajuan serta kesejahteraan para pegawai kini dinantikan dan hadirnya 5 Dewan Pengawas LPP RRI periode 2021 hingga 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Bahari, angkasawan RRI Loksmawe Aceh, mengucapkan selamat untuk 5 dewas LPP RRI terpilih. Semoga ke depan mampu membawa lembaga ini ke arah yang lebih baik. Khususnya untuk Direktur Utama LPP RRI Pak M. Rohanudin yang terpilih menjadi dewas, saya yakin Anda dapat memajukan RRI ke depan. Karena saya tahu Pak Rohanudin sangat visioner dan inovatif. Itu terbukti saat menjadi Dirut RRI, beliau mampu membawa RRI ke era modernisasi. Terakhir, harapan saya kepada Dewas LPP RRI terpilih dapat terus meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melanjutkan proses status PBPNS RRI menjadi P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Susanto dari RRI Tarakan yang berada di Provinsi Kalimantan Utara mengucapkan selamat kepada anggota Dewan Pengawas RRI periode 2021-2026 terpilih
Semoga bisa membawa RRI ke depan lebih baik lagi, lebih mendunia, dan bisa memotivasi para angkasawan, angkasawati RRI dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Pulau Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Saya Frankie Wohel, angkasawan dari LPP RRI Merauke, Papua, menyampaikan selamat dan sukses untuk yang terhormat kelima Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru saja terpilih melalui proses seleksi yang cukup ketat dan panjang. Selamat bergabung bersama kami RRI. Kiranya kita dapat menjadi satu tim yang super dalam memajukan capaian kualitas siaran RRI yang mampu bersaing dan berkelas dunia melalui pandangan, masukan, serta pengawasan dan kebijakan-kebijakan yang tepat dan profesional demi kebutuhan publik, masyarakat, dan pemerintah. Sekali lagi, selamat dan sukses. Kami berharap suatu saat Bapak dan Ibu dapat tiba di Kabupaten Merauke, ujung timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pendengar, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei kemarin, Komisi 1 DPR RI memilih 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Komentar RRI Pro 3 pagi ini menyoroti hal tersebut dan disampaikan editor senior Pro 3 Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Lazimnya pemilihan jabatan publik yang dilakukan secara terbuka pasti melibatkan beragam informasi, isu, dan rumus. Apalagi ada ruang untuk menyampaikan tanggapan atau masukan. Hal demikian juga terjadi pada pemilihan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemarin bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei telah dipilih 5 orang calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI dan dibacakan oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafidz. Mereka adalah Anwar Mujahid, Andiman Butar-Butar, MM Rini Purwandiri, Muhammad Kusnaini, dan Muhammad Rohanuddin. Semua pasti berharap 5 orang Dewan Pengawas ini dapat menyusun rencana strategis 5 tahun ke depan dan dapat mewujudkannya dengan baik. Statusnya masih calon anggota Dewan Pengawas terpilih karena prosesnya masih perlu ada rapat paripurna DPR RI dan juga ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Hal yang menarik adalah bahwa jumlah komposisi unsur dari RRI berubah dibandingkan periode sebelumnya. Bila periode lalu ada 3 orang pegawai unsur LPP RRI, maka pada kali ini jumlahnya berubah. Tentu ada pertimbangan khusus dari pemerintah maupun dari Komisi 1 DPR RI. Kita hormati proses dan hasilnya karena telah berlangsung cukup lama, melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Panitia Seleksi, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, hingga Presiden dan pimpinan DPR RI.